Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Oktavia Cynthia dari kelas 3 BGSD A1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sifat-sifat bunyi, pengertian bunyi, serta manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan fenomena fisika di sekitar kita. Salah satu contoh sederhananya adalah fenomena bunyi. Bunyi merupakan kejadian fisika yang sangat menarik untuk dipelajari. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh gambar gimana sih sifat-sifat bunyi itu. Pengertian bunyi di dalam fisika. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar juga menggetarkan molekul udara di sekitarnya, sehingga menghasilkan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini disebut dapat merambat melalui medium yang berupa gas cair padat. Semakin rapat susunan partikel mediumnya, semakin cepat pula bunyi merambat. Sifatnya yang berupa gelombang menyebabkan getaran bunyi tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat didengar oleh telinga. Syarat terjadinya bunyi gelombang longitudinal untuk disebut sebagai bunyi memiliki 3 syarat. Adanya salah satu syarat ini, suatu getaran tidak dapat disebut sebagai bunyi. Adapun syarat terjadi bunyi adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat sumber bunyi. Sumber bunyi yang dimaksud di sini adalah benda yang menghasilkan getaran, seperti misalnya senar gitar, benda yang dipukul, pita suara, dan sebagainya. 2. Terdapat medium. Adanya sumber bunyi saja tidak cukup untuk membuat getaran menjadi suatu bunyi. Karena untuk dapat terjadinya bunyi, sumber bunyi membutuhkan media yang menghantarkan gelombang bunyi kepada penerima bunyi. Media penghantar bunyi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dapat berupa gas cair padat, dan umumnya bunyi merambat melalui udara seperti yang kita dengar setiap hari. Namun bunyi juga bisa merambat melalui benda padat. Contohnya ketika kamu menggetuk-getuk meja dan kamu menempelkan telinga pada permukaan meja, bunyi ketukan meja akan terdengar lebih kuat. Yang ketiga, terdapat reseptor bunyi. Bagaimana mungkin suatu gelombang yang merambat dapat dikatakan sebagai bunyi apabila tidak ada yang mendengar? Bunyi adalah gelombang yang dapat terdengar meski tidak semua jenis bunyi dapat didengar oleh telinga. Tetapi adanya penerima yang berada pada jangkauan bunyi merupakan salah satu faktor terjadinya bunyi. Sifat-sifat bunyi. Untuk mengenali bunyi lebih dalam lagi, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengenali sifat-sifat bunyi. Ada setidaknya 6 sifat dari bunyi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, gelombang bunyi memerlukan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya, gelombang bunyi memerlukan media penghantar, sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Tanpa adanya media penghantar yang berupa gas cair dan padat, gelombang bunyi tidak dapat tersampaikan. Contohnya adalah astronot di luar angkasa yang hampa udara. Yang kedua yaitu gelombang bunyi dapat dipantulkan. Di antara sifat-sifat bunyi adalah dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Ini karena bunyi merupakan gelombang longitudinal. Sifat umum gelombang seperti wifi, ombak, dan lain-lain adalah dapat dipantulkan, begitu juga dengan bunyi. Sebagaimana jenis gelombang yang lain, hukum pemantulan pada bunyi juga sama, yaitu sudut pantul. Inilah mengapa jika kamu berbicara di ruangan tertutup, akan terjadi yang namanya gema atau gaung. Itu karena pantulan yang dihasilkan
bersamaan dengan bunyi asli. Yang ketiga yaitu gelombang bunyi dapat dibiaskan. Maksudnya, salah satu sifat gelombang yang juga perlu pada bunyi adalah mengalami pembiasan atau refleksi. Contohnya adalah fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari dibanding siang. Karena suhu udara atas pada siang hari lebih dingin dibanding suhu udara bawah atau sebaliknya. Yang keempat yaitu gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar atau sama dengan arah getarannya. Maksudnya, jika arah getarannya ke arah kanan, maka gelombang bunyi ini akan merambat ke arah kanan, sampai mengecil dan kemudian habis, seperti ombak. Yang kelima, gelombang bunyi mengalami pelenturan. Gelombang bunyi dapat mengalami pelenturan atau difraksi dengan mudah. Ini karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Contohnya adalah ketika kita mendengar suara mesin mobil dibelokkan, meski kita belum melihat mobilnya, tapi kita sudah mendengar suaranya. Ini karena gelombang tersebut. Yang terakhir yaitu gelombang bunyi mengalami perpaduan. Salah satu sifat dari sifat-sifat bunyi adalah dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Maksudnya adalah bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda. Namun, apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras lagi. Berikutnya, pengertian resonansi. Resonansi adalah fenomena ikut bergetarnya suatu benda yang diakibatkan oleh adanya getaran dari benda lain. Getaran dari benda lain tersebut dapat ikut menggetarkan suatu benda sehingga menghasilkan bunyi baru. Contohnya adalah garpu tala. Jenis-jenis bunyi berdasarkan tingkat kekuatan frekuensinya. Gelombang bunyi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu jenis bunyi tersebut adalah infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. 1. Infrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensi getarannya di bawah 20 Hz. Suara infrasonik dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, serta kuda. 2. Audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensi getarannya mulai dari 20 sampai dengan 20.000 Hz getaran per detik. Frekuensi bunyi ini adalah rentang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Sementara itu, bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Frekuensi getaran ultrasonik adalah semua bunyi yang frekuensinya di atas 20 Hz. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sifat bunyi di kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ultrasonografi atau USG, alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim. Ini memanfaatkan gelombang ultrasonik. 2. Pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Dan yang terakhir yaitu terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Cepat lambat gelombang bunyi ini bisa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Pada malam hari kita mendengar suara lebih jelas daripada siang hari karena kerapatan udara pada malam hari lebih rapat dibandingkan dengan siang hari. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.